Yang jelas memang di demokrasi ini perlu cost gitu. tidak sedikit gitu. Betul. Tapi pengalaman saya di 2019 dan di 2024 itu sebenarnya ketika kita bisa mengoptimalkan apa yang kemudian kita komunikasi ke masyarakat dengan betul-betul gitu kan, artinya apa yang ingin diprogramkan, apa yang menjadi ini kan itu bisa, walaupun memang itu masih di bawah 30% ya, memang betul-betul melihat gagasannya, melihat portofolionya dan bahkan mungkin lebih kecil lagi gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast edisi Pilkada 2024. Kami mengundang para tokoh-tokoh muda, jurnalis bilangnya underdog yang akan meramaikan pesta demokrasi di 8 kabupaten kota plus Provinsi Banten 27 November mendatang. Telah hadir di studio Mini Bagus Podcast. Ini populer dalam 1 bulan terakhir, Juragan Kambing. Kita sapa dulu, sudah hadir di samping Saprol Kang Agis. Assalamualaikum Kang Agis. Waalaikumsalam Kang Saprol. Hatur nuhun nih sudah hadir. Bagus Podcast. Oke. Saprol udah dari 2019 dengar nama Kang Agis, tapi baru ketemu sekarang. Ini toh ternyata Juragan Kambing. Kang Agis, ini rame banget nih di wartawan Kota Serang, wartawan Provinsi Banten, tokoh muda, anggota dewan, kemudian terpilih lagi di pemilu 2024, kemudian nawetunya mau menuju Kota Serang 1. Amin. Gimana awalnya? Jadi awalnya memang ini sebelumnya saya belum pernah membayangkan gitu ya, bisa secepat ini kemudian diamanahi untuk maju menjadi salah satu calon wali kota di Kota Serang. Jadi waktu saya memang posisinya Ramadan, sudah dikontak bahwa suruh istihoroh. Lagi istihoroh katanya. Wih, suara apa nih katanya? Nah, terkait Pilwakot 2024. Nah, akhirnya kemudian masa saya begitu. Nah, akhirnya kemudian saya cobakan istihorohkan. Kemudian ya masih belum nemu nih. Akhirnya sampai Lebaran pulang. Nah, diajak ketemuan di sini istihoroh lagi begitu. Nah, akhirnya beberapa hari kemudian sudah amanah untuk kemudian Kang Agis maju di Pilwakot. Jadi memang ini hal yang baru, jadi hal yang baru bagi saya dan ini juga cukup menantang juga begitu karena memang belum pernah saya bayangkan, karena waktu itu kan saya udahlah kalau sudah menang istirahat, kita pengen fokus coba merealisasikan apa yang kemudian disampaikan pas kampanye pileg gitu. Sebelum kita kenal lebih dekat sosok Kang Agis. Kang Agis kan tahu resikonya kalau maju di Pilkada Kota Serang. Kang Agis baru terpilih, bahkan hari ini belum dilantik. Rela itu Kang Agis. Ini juga pertanyaan yang butuh proses panjang untuk kemudian diputuskan bahwa bismillah gitu. Akhirnya saya harus menerima resikonya. Tapi begini Kang Sabto, tuh saya teringat itu kayak siklus 5 tahunan. Jadi dulu di 2014 dulu nih. Jadi saya sudah kerja di BUMN di Jakarta. Tapi saya memilih resign. Jadi saya berani ngambil resiko tuh. Akhirnya sudah kita berjalan, alhamdulillah ya dikasih jalan dan bisa mengelola Jawara Farm sampai saat ini gitu kan, dan beberapa unit bisnis alhamdulillah berjalan. Nah 2019 juga saya belum ada bayangan tuh. Tapi kemudian ada dorongan lagi untuk kemudian coba nih. Katanya kalau mau membuat kebaikan, artinya yang mau bisa membantu banyak orang lagi jadi anggota dewan gitu. Karena fungsi-fungsinya itu bisa membuat atau langsung membantu lah gitu. Nah, akhirnya kan waktu itu 2019 Agis juga ngerasa wah ini jalan lagi nih. Kenapa? Karena bisnis Jawara Farm itu kayak lagi ada di puncaknya tuh. Bahkan ada 2 stasiun TV dan ada beberapa kontrak yang mengharuskan ya nggak boleh tuh berpolitik. Berpartai politik begitu. Karena waktu itu kan masih brandnya saya CEO-nya. Tapi ya bismillah akhirnya saya ambil lagi resiko. Kalau memang sudah rezekinya sih nggak kemana. Nah, akhirnya kemudian kita sikat lagi. Alhamdulillah sampai terpilih
Dan datang lagi nih. 5 tahun kemarin resign, 5 tahun lagi memutuskan ini lagi ininya. Sekarang di challenge lagi untuk berani nggak ngambil resiko untuk mundur menjadi calon wali kota Serang 2024. Nah, lagi-lagi saya selalu istilahnya ya berkontemplasi. Artinya yang paling penting kan intinya apakah pilihan saya ini bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar. Ya. Apakah pilihan saya ini akan memberikan kebaikan yang jauh lebih besar? Nah, ketika saya timbang-timbang, nah ini jelas gitu. Ketika jabatan wali kota itu kita bisa membantu masyarakat secara masif gitu. Dan semakin besar lagi manfaatnya. Nah, ini yang kemudian jadi pilihan yang akhirnya oke deh. Karena ini ada sesuatu yang jauh lebih besar lagi manfaatnya, ya sudah kita harus tanggung resiko. Dan karena saya pecinta Pak Sultan Tahrir, ya hidup kalau tidak dipertaruhkan ya tidak akan dimenangkan. Menarik nih, pemirsa Bagus. Ada siklus 5 tahunan ya. Betul. Kang Agis sukses di usaha Jawara Farm, Juragan Kambing. Kemudian terjun ke politik, sukses. Edisi perdananya langsung jadi wakil rakyat. Periode kedua terpilih lagi. Belum juga dilantik sudah ada challenge baru. Nah, siapa yang awalnya berani-beraninya narik-narik Kang Agis ke dunia politik? Emang dari awal, dari kampus, waktu sekolah, memang sudah rajin berorganisasi Kang Agis? Jadi memang saya di kampus, itu memang jurusan Visipol. Kampus jadi, mana nih Kang Agis? Di Gajah Mada. Saya di UGM, Visipol. Dan di situ saya juga belajar banyak gitu tentang politik. Gitu. Tapi waktu itu saya nggak langsung terjun ke politik, lebih berusaha karena saya tahu politik di Indonesia ini kan butuh amunisi, logistik yang cukup begitu. Nah, makanya daripada saya nanti belum punya amunisi kuat untuk politik, akhirnya nanti menggadaikan idealisme, lebih baik saya harus mandiri dulu nih. Nah, supaya nanti saya bisa berpolitik dengan baik gitu. Nah, itu yang melatar belakangi saya untuk. Jadi berdikari dulu baru ke politik. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nih keren banget nih Kang Agis. Ternyata basicnya Visipol. Yes. Tapi terjun ke Juragan Kambing. Jebolan UGM gak kaleng-kaleng. Kampusnya Pak Jokowi ya? Yes, betul. Pak Ganjar juga. Pak Anies juga. Pak Muhaimin juga. Kampusnya tempat. Cuman tahun ini kan lagi kalah sama Magelang. Iya. Yang ngopresnya dari luar negeri itu ya. Kang Agis, ini menarik. Kalau kemudian secara basically Kang Agis sudah punya pengalaman. Jadi wakil rakyat, mengelola perusahaan juga problematika yang di dunia politik kan Kang Agis ada partai politik, ada koalisi. Ini bagaimana komunikasi dengan partai politik di Kang Agis? Karena saya baru memutuskan dan baru diamanahkan beberapa minggu belakang dan secara resmi kemarin dideklarasikan oleh PKS begitu. Jadi memang komunikasinya belum intens begitu, tapi seluruh pimpinan PKS sudah melakukan komunikasi itu dan akhirnya memang mengerucut kepada saya juga. Gitu. Akhirnya ya kalau sekarang sih setelah deklarasi itu hampir semuanya sukses dari partai-partai lain itu nelfon, pengen ketemu gitu kan. Bahkan Kang saya mau ketemu, mau ngapain nih ngobrol bisnis, tapi ujung-ujungnya saya perwakilan dari buka identitasnya setelah ketemu. Saya katanya mau ngomongin bisnis. Biasa nanya Kang, mau nggak koalisi, kemudian mau nggak dan segala macam. Nah, tapi kan saya selalu bilang pertama kalau saya secara secara personal begitu kan ya, yang ada sekarang itu yang nggak punya masalah secara personal begitu. Yang muncul sekarang nih begitu, artinya komunikasi juga baik dan saya nggak pernah ada konflik lah. Jadi mudah saja dengan siapapun. Nah, tanpa beban ya. Betul, dengan partai politik juga semuanya nggak ada lagi gitu, nggak ada persoalan. Artinya mereka juga tahu saya gitu. Jadi ya apalagi saya kan dikenal bisa masuk semua unsur begitu. Nah, sehingga ini juga memudahkan saya juga setelah ini dan ya harapannya ya nanti koalisi yang tercipta memang koalisi yang punya niat
yang sama gitu. Jadi niat saya ya bagaimana kita bisa melipat gandakan kebaikan. Asik. Sama kayak dulu saya memilih kenapa saya dari udah enak di Jawara Farm sebagai pengusaha masuk ke politik. Karena tadi perbandingannya. Kalau di Jawara Farm, saya cuma bisa bantu mungkin 200 peternak gitu kan. Ya. Melalui usaha itu. Tapi di dalam politik, di DPRD ada fungsi yang membuat saya bisa membantu ribuan waktu itu 7.000 petani peternak nelayan dapat bantuan dari kita. Nah, makanya saya happy. Tambah lagi dari situ saya termotivasi untuk bantu lagi pelaku UMKM. Dapat stimulus modal gratis 10.280-an usaha. Bayang itu. Jauh. Di Jawara sebagai pengusaha 200 orang yang kita bantu. Di sini 7.000, 10.000 begitu. Nah, dan pada momen Pilwakot ini saya yakin gitu ya. Kalau memang nanti ditakdirkan, saya kayaknya bisa lebih baik, lebih banyak lagi. Jadi artinya bukan lagi ribuan nanti. Ratusan ribuan bahkan jutaan orang yang bisa kita bantu. Gitu. Nah itu jadi poin, makanya saya selalu ngobrol memang apa nih yang diharapkan ke depan begitu. Berarti semakin naik kelas kebermanfaatan Kang Agisnya semakin circle-nya lebih luas lagi. Kan menantang gitu. Semakin menantang. Oh sini ketakar nih. Gitu. Ya semakin naik lagi harus ya ada variabel yang memang menjadikan kita tuh semangat berjuang. Makanya berjuangnya nggak setengah-setengah kan. Tahu kalau saya diamanahkan ini saya siap gitu untuk. Siap. Ini unik nih kalau bicara figur Kang Agis. Nggak semua politikus muda PKS terutama bisa diterima oleh semua partai politik. Kang Agis bisa menjawab itu. Sapro sajikan data sejarah dulu di Banten. PKS baru berhasil punya kader hanya di wakil wali kota. Di kota Cilegon. Itu pecah telur pertama loh PKS. Di Banten ya. Meskipun trennya setiap pemilu ke pemilu PKS selalu naik. Bahkan periode sebelumnya di Provinsi Banten masuk wakil ketua DPRD Banten. Artinya top 5. Hasil pemilu kemarin juga bagus lagi. Bahkan di DKI juga bahkan menjadi juara. Ibu kota belum pindah ke IKN, jadi masih ibu kota negara. Kemudian kota Serang. Nah kalau melihat dari sisi PKS-nya juga makin oke. Dan ini challenge-nya adalah Kang Agis kalau terpilih nanti jadi wali kota Serang, pecah telur pertama nih kader PKS jadi kepala daerah. Amin. Artinya bebannya kan makin berat tuh Kang Agis. Maksud Sapro, apakah kemudian Kang Agis nggak khawatir posisi Kang Agis makin tinggi, label juragan kambingnya malah makin jauh dari Kang Agis? Gimana tuh Kang? Nah, jadi memang ya sebenarnya ketika saya terpilih menjadi anggota DPRD pun kan udah berbeda tuh, panggilannya bukan lagi juragan kambing tuh, Pak Dewan gitu ya. Kan Dewan, ada Pak Dewan segala macam. Iya. Nah ini juga baru calon aja udah panggilannya udah Pak Wali Kota. Wih, saya bilang jadi nah memang ya kalau soal branding sih memang ya kayaknya masyarakat itu kan akan melihat dari segi level atau jabatan yang kemudian diembankan. Ini nama saya Nur Anggisa Aulia begitu kan ini. Ini menarik nih. Kalau bicara personality branding, anak muda enak banget. Mulai makin serius nih Sapro obrolannya. Kita bicara masa kecil dulu. Kang Agis, infonya Kang Agis putra Kota Serang. Nah, artinya tahu banyak kampung halaman ini. Betul. Sementara kami para jurnalis memotret Kota Serang ini, Sapro termasuk zaman kuliah salah satu mahasiswa yang ikut mendukung Kota Serang berdiri, memisahkan dari Kabupaten Serang. Mahasiswa Banten yang kuliah di Serang terutama di Untirta, di UIN, kami turun ke jalan ikut sama-sama bersama tokoh masyarakat akhirnya lahirlah Kota Serang. Berjalan dari 2007 sampai ke sini kemajuan banyak, tapi yang harus dievaluasi juga banyak. Bahkan terakhir Kota Serang disebutnya Kota sampah. Bahkan yang paling aneh zaman Sapro dulu kuliah awal-awal ke Serang baru nemu banjir besar kotanya di 2 tahun belakangan ini. Betul. Ini terlepas dari banyak perumahan dan yang lain-lain. Potret-potret yang negatif itu apakah itu juga menjadi ini harus anak muda nih yang mimpin, yang lebih mengerti apa garansi Kang Agis? Kan kita tahu kalau bicara kepala daerah sekarang trennya anak muda. Kang Agis ini mewakili anak muda banget nih. Nah, betul. Nah, tapi persoalan orang-orang tua tuh, soal sampah,
soal macet juga udah parah, kemudian soal tadi banjir, soal anak jalanan ini kan harus diselesaikan pendekatannya oleh anak-anak muda. Apa garansi Kang Agis punya program apa? Yang jelas begitu pendekatan dan pola pikirnya itu harus berubah gitu. Dunia itu kan udah berubah gitu. Jadi nggak lagi ya nanti terutama misalkan tentang sampah. Mungkin kan orang sekarang berjalan itu kan bukan menyelesaikan persoalan tapi memindahkan permasalahan. Jadi masalah sampah yang ada pindah ke TPS, pindah lagi ke Cilowong. Ya gitu aja akan terus berjalan. Jadi sampai kapanpun ya permasalahan sampah itu tidak akan pernah selesai. Jadi tambah lagi ya armadanya yang kurang betul-betul armadanya memang betul-betul bisa gitu untuk mengangkut dengan baik. Kemudian dan paling penting sebenarnya kesadaran masyarakatnya juga masih rendah. Itu. Nah ini menjadi jadi tantangan challenge now. Makanya pendekatannya harus berubah. Harus pola pikirnya harus berbeda gitu ya. Karena dunia sekarang ini berbeda banget begitu. Artinya apa? Ya kita harus menyesuaikan gitu. Makanya apa yang kemudian saya coba tawarkan gitu untuk penanganan sampah ini kan simple. Bagaimana permasalahan sampah itu kan cuma terkait tentang pemilahan sampah kan. Jadi kalau sampah jadi musibah dan sampah menjadi berkah itu satu garis lurus. Pemilahan namanya kan. Jadi ketika sampah dipilah, sampahnya tercampur jadi musibah. Tapi sampah itu dipilah jadi berkah. Makanya ketika ditanya kalau kita sudah milah sebenarnya udah nggak ada sampah. Jadi bahan baku. Sampah nih dipilah. Nah jadi bahan baku yang plastik nanti buat bahan baku mungkin ini lagi ulang lagi. Justru ada nilai ekonomi. Iya, kemudian yang kertas kemana, yang organik kemana segala macam. Jadi udah berbeda bukan sampah lagi. Makanya ketika ditanya gimana cara buat Kota Serang Zero Waste 1, serentak aja milah sampah. Karena detik itu sampah itu berubah jadi bahan baku. Dan itu yang belum dilakukan oleh wali kota sebelumnya. Ya itu satu. Dan yang paling menantang memang masyarakat ini kan masih menganggap bahwa urusan sampah itu tanggung jawab petugas kebersihan. Jadi malas tuh untuk memilah sampahnya. Padahal persoalannya kan itu. Nah sehingga apa? Sehingga memang penting untuk distimulus supaya masyarakat itu memilah sampah. Makanya spanduk saya itu kan gratiskan iuran sampah warga. Konsekuensinya nanti kita akan angkut gratis, pengangkutnya kita anggarkan dari APBD gitu kan. Tapi masyarakat harus milah sampah. Sapro di perumahan sebulan 40.000 kalau nggak salah. Nah, itu jadi kegelisahan kan ada. Dan ini yang paling yang penting ya. Saya sampaikan nanti mungkin masyarakat juga. Ya, di sampah kan banyak tuh di pinggir jalan kan ya. Pertanyaannya apakah itu orang satu-satu ngebuang atau enggak? Iya. Ini data valid begitu kan ya. Ternyata yang membuang itu salah satunya adalah vendor pengangkut sampah. Jadi dia bukan dibuang ke TPS tapi dibuang ke kira-kira ada tumpukan sampah dibuang aja tuh. Kira ini akan diangkut dan segala macam. Nah, ini yang menjadi PR. Makanya gratis iuran sampah itu harus menstimulus pertama masyarakat harus mau milah sampah karena kalau nggak milah sampah nggak gratis dia bayar gitu. Kalau perlu bayarnya mahal. Gitu kan. Jadi masyarakat bayar mahal kalau nggak milah sampah. Tapi kalau milah sampah dari rumah gratis. Nah, sehingga nanti kan nanti kita fasilitasi bank sampah sehingga ada nilai value, ada income tambahan. Itu kan bisa buat tambahan ibu-ibu kan buat jajan 40.000 kan lumayan tuh. Betul. Buat minyak 2 liter. Iya. Sehingga nanti yang keangkut ke Cilowong itu kan residu. Nah, residu misalkan yang memang harus pakai teknologi. Jadi di Cilowong itu bukan lagi tempat menumpuk sampah. Sekarang kan menumpuk sampah nih. Tapi tempat pengolahan sampah bahan baku. Jadi nggak ada sampah nanti karena udah dipilah jadi bahan baku. Nah di Cilowong adalah tempat yang memang nggak bisa diolah gitu kan. Ada beberapa residu-residu misalkan baterai B3 dan sana itu. Jadi itu yang harus diubah mindsetnya. Pertama sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Yang kedua adalah polanya harus diubah. Yang ketiga adalah kebijakan. Nah kebijakan itu saya rasa fair. Masyarakat gratis. Teman milah sampah gitu. Masyarakat juga udah dapat gratis, tambah lagi dia dapat income dari hasil itunya. Kurang apa coba? Kalau masih belum mau milah sampah, berarti kan memang keterlaluan begitu. Iya. Tapi nggak apa-apa nanti kita kasih punishment aja yang agak besar. Itu tentang sampah. Jadi ini soal tentang inovasi gitu.
Dan ini nggak sulit gitu, asal kebijakan kemudian bisa diterapkan. Nah, sama kayak kasus pengangguran. Di kita ini di Kota Serang ada 50.000 pengangguran. 50.000 pengangguran usianya 18 sampai 30. Gitu kan ya. Nah, kenapa mereka menganggur begitu kan ya? Nah, ternyata memang selain kemauan gitu kan, mental, tapi memang skillnya terbatas gitu. Dan masih mengira bahwa bekerja itu harus di pabrik, bekerja itu harus kantoran. Padahal era sekarang bekerja itu bisa dari rumah. Nah, jadi bekerja itu bisa dilakukan ya di mana saja gitu. Jadi nggak mesti di kantor. Jadi bahkan kalau di kota-kota besar bekerja itu dilakukan di kafe, di tempat kopi. Nah, kita kan udah ada banyak tempat-tempat kopinya begitu kan. Cuma memang mungkin secara kapasitas anak-anak muda di Serang ini belum tercukupi gitu. Jadi kerja itu ya kita bisa kerja proyeknya di Amerika, di Inggris, di luar negeri maupun di Indonesia begitu. Nah, jadi pola itu yang harus kemudian menjadi mindset para pengambil kebijakan. Jadi lapangan pekerjaan itu tidak dibatasi dengan regional doang tuh. Jadi kalau misalkan di Kota Serang itu nggak ada lapangan pekerjaan, dibalik di asal kita mau lapangan pekerjaan itu bukan hanya di Kota Serang, Tangerang, Jakarta, bahkan di luar negeri itu lapangannya luas gitu. Persoalannya kita punya skill nggak supaya kita itu diserap oleh pasar tenaga kerja saat ini. Makanya kuncinya adalah kita harus dukung semua OPD untuk bagaimana caranya nih anak-anak muda Kota Serang nih punya skill, punya soft skill yang memang laku di pasar kerja saat ini dan masa depan. Dan itu kan udah jelas clue-nya ya digital gitu. Digitalisasi. Makanya ketika ada yang bilang kayaknya Serang nih harus bangun kawasan industri. Itu kan ya kawasan industri baru nanti bisa membuka lapangan pekerjaan. Ke depan itu ada robotik, ada mekanisasi, ada AI, tetap aja gitu ada pabriknya bisa jadi dia pakai robot, bisa dia pakai. Nah, jadi bukan solusi. Kita harus ngelihat zaman. Nah, itulah mungkin yang membedakan saya kepada calon-calon lainnya gitu. Jadi saya juga membaca bahwa saat ini seperti apa dan ke depan seperti apa. Kebijakannya harus harus betul-betul orientasinya di masa depan juga bisa jadi solusi jangka panjang. Jadi bukan kalau bahasa ininya pemadam kebakaran gitu. Masalah selesaikan aja, tapi itu ini karena itulah kemudian coba saya tawarkan gitu kan. Ini menarik kalau calon kepala daerahnya masih milenial. Pendekatannya sangat gua banget kata anak-anak muda. Tapi Kang Agis kan problematika ciri khas sebuah kota itu ya macet, ya sampah, ya banjir, ya pengangguran, banyak kaum urban. Ada juga potret wartawan terkait Kota Serang ini karena ini ibu kota provinsi juga dari dulu tiap tahun kami menulisnya konflik soal tempat hiburan malam yang ilegal makin banyak. Hari ini dibongkar sama Pemkot, 5 bulan ke depan ada lagi kayak proyek tahunan gitu. Ini kan sebuah problem. Memang di satu sisi sebuah kota seolah-olah banyak tamu dari luar Banten, mereka dengan budaya yang berbeda, mungkin juga dari luar negeri misalnya, mereka butuh tempat hiburan malam. Gimana Kang Agis memotret masalah itu? Ya, pertama saya harus bawa kepada persoalan apa sih yang dibutuhkan warga masyarakat. Jadi mungkin secara umum ya butuh tempat tinggal. Jadi kebutuhan pokok lah, tempat tinggal, makan, minum, sosialisasi sosial. Tapi sebenarnya di era sekarang ini ada kebutuhan yang memang urgent juga, hiburan. Gitu. Betul. Nah persoalannya kan di Kota Serang ini hiburan itu kan bukan melulu ya tempat yang kemudian ibaratnya hiburan-hiburan yang mungkin kurang berkenan lah sesuai dengan kultur di Serang gitu kan. Hiburan kan banyak macam jenisnya begitu. Nah pertanyaannya ada nggak fasilitas yang mengarah ke sana? Makanya kalau supaya warga Kota Serang itu bahagia, ciptain hiburannya karena itu menjadi bagian pokok nih. Dengan era, kalau saya nyebutnya era overload informasi. Jadi informasi banyak begitu kan ya. Jadi harus ada penyeimbang, yaitu tadi tempat-tempat healing kalau bahasa anak muda zaman sekarang gitu kan. Nah pertanyaannya ada nggak tuh? Makanya kita bisa evaluasi. Ada berapa ruang terbuka hijau, ada berapa ruang-ruang public space yang memang itu bisa menjadi hiburan masyarakat simpel sebenarnya alun-alun gitu kan ya. Kemudian ada tempat bermain dan sebagainya. Ini kan di Kota Serang belum banyak gitu. Hiburannya kan cuma mall. Nah, padahal kalau kita bisa kreatif itu banyak yang bisa kita buat. Makanya
kita buat tematik hiburan-hiburannya, baik yang memang ya kalau sekarang kan ada sport entertain gitu. Ya udah, kita bangun fasilitas olahraga, bukan hanya untuk olahraga tapi untuk entertain, untuk jadi hiburan. Jogging, jalan, olahraga yang lainnya dan segala macam. Nah, jadi harus melihat juga itu. Nah, terus yang kedua memang ini kan hiburan itu kan sangat menentukan orang kemudian bahagia tidak bahagianya begitu. Nah, makanya kalau nggak salah tidak bahagia gitu, provinsi yang tidak bahagia gitu kan. Ya, tertinggi. Mungkin surveinya itu survei dari mana gitu kan. Tapi menurut saya kebutuhan hiburan tuh sekarang udah menjadi kebutuhan yang pokok gitu. Makanya hampir semua keluarga, semua masyarakat itu sampai mengumpulkan gitu, menginvestasikan uangnya untuk nanti dipakai untuk hiburan. Nah, bayangkan kalau di Kota Serang ada tempat-tempat hiburan yang kita sesuaikan gitu kan ya, bisa temanya sport, temanya budaya, temanya permainan, temanya tentang alam, itu harus kita perbanyak gitu. Supaya ruang-ruang hiburan itu ada sehingga masyarakat bisa memilih. Nah, ini yang kemudian bisa menekan dari adanya tadi mental health gitu ya. Bahasa sekarang tuh mental health gitu kan. Nah, itu yang bisa kita indikan. Nah, ini yang belum ada. Makanya Kota Serang kan kotanya kecil. Betul. Sumpah gitu ya. Tambah lagi ada hiburan. Ya, makanya agak wajar kalau bisa warga Kota Serang nggak bahagia. Nah, ini kerennya. Kejujuran Kang Agis. Kan kita suka bingung memotret Kota Serang. Di satu sisi teman-teman kita yang di luar Banten bilang, wah Kota Serang munafik katanya. Halal tourism ini, tapi tempat hiburan malam ilegal ada. Ini butuh political will dari kepala daerah sesungguhnya. Kalau memang kita tidak ada tempat hiburan malam, ayo dong fasilitas yang lain disediakan gitu tuh. Itu persoalannya. Problematika di Kota Serang kan lebih banyak kantong parkir daripada tempat hiburannya nih. Itu jadi catatan makanya Pak Saprol. Jadi kita itu kadang itu kan ya ingin memecahkan masalah itu dengan menimbulkan masalah. Iya. Harusnya kan kalau misalnya masalah itu harus dengan solusi yang tidak menimbulkan masalah lagi. Siap. Jadi kalau pemecahan masalah tanpa masalah itu gitu ya. Tapi itu yang dilakukan jadi harusnya pemecahan masalah tanpa masalah. Harusnya tagline itu yang harus menjadi menjadi opsi utama seluruh OPD gitu. Jangan misalkan penutupan tempat hiburan. Pertanyaannya ada nggak hiburan yang nanti bisa dinikmati lagi gitu. Makanya bagi saya nanti ke depannya kita harus menciptakan tempat-tempat hiburan yang sesuai dengan kultur masyarakat Kota Serang, yang bervariatif tematik gitu kan. Hiburan mancing kita ini, hiburan air berenang kita ini kan, dan itu sebenarnya banyak. Dan nanti juga bisa kita ini juga peluang untuk menarik investor masuk gitu ke Kota Serang. Karena ya APBD-nya kan terbatas, PAD-nya kecil. Kayak begini. Jadi harus menarik lah itu. Jadi peluang, kalau saya ini peluang juga nih ya, kita ada kebun binatang yang terbesar di Kota Serang, gitu kan. Ada tempat wisata air, tapi kan udah banyak kalau airnya ataupun yang lainnya. Gitu. Siap. Di dua pertanyaan Kang Agis. Ada problematika juga dari sisi internal pemerintahan. Bangunan pemerintahan di Kota Serang ini acak. Kantor dinas di sini jauh lagi. Kita masih maklum kalau 5 tahun pasca pemisahan dari Kabupaten Serang. Ini sudah lebih dari 10 tahun. Masih kalau di Provinsi Banten kan sudah enak, terpusat di satu tempat. Ini kan butuh komunikasi dengan Pemkab Serang, dengan Bupati Serang ke depannya. Bagaimana penataan Kota Serang, bagaimana penataan Kabupaten Serang sebagai wilayah induk. Ternyata kita udah 10 tahun lebih, ini acak. Kasihan masyarakat mau ke dinas ini mereka pusing, harus keluar ongkos lagi. Ini komunikasi ini kan dibutuhkan. Bagaimana Kang Agis melihatnya? Ya, memang ini jadi tantangan dan saya juga sempat kaget. Jadi masih banyak juga kan dinas itu ngontrak. Gitu. Jadi saya bilang seperti ini gitu. Ini faktanya seperti ini kan. Iya. Jadi ini yang kemudian harus menjadi catatan serius begitu. Karena dinas itu kan fungsi terbesar adalah melakukan pelayanan. Betul. Bayangkan kalau untuk mengakses kesananya juga sulit, terus juga ibaratnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, mesti tempatnya berantakan, nggak terurus segala itu juga repot. Apalagi masih kayak di kantornya kayak di ruko gitu kan. Ini gimana mau menyediakan pelayanan yang terbaik gitu. Nah, makanya ini harus jadi catatan untuk
bagaimana kemudian kita membuat pusat pemerintahan yang memang betul-betul proven, yang memang betul itu memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan sebaik mungkin. Ini yang paling penting nih. Jadi goalnya harus jelas dulu. Oh ya, pelayanannya harus optimal segala. Baru ditarik bagaimana membentuk ini. Nah, selama ini kan enggak kan. Jadi ya ini ajaran. Nah, ini yang membuat Kota Serang terutama bangunan pemerintahan masih acak dan segala macam. Nah, terus gimana Kang? Ini kan masih ada ini. Sebenarnya memang ini sudah kita dorong nih waktu saya di selama 5 tahun itu, bahkan kita sudah mengundang KPK gitu ya, untuk melakukan mediasi dengan Pemkat gitu ya. Cuma memang banyak persoalan yang memang harus diselesaikan, terutama dalam hal proses pembangunan yang sedang dibangun pusat pemerintahan di Kabupaten Serang. Saya kira kita juga harus tegas gitu ya. Jadi berapa tahun lagi gitu kan, nanti kemudian ini disepakati secara bersama. Kalau perlu memang pusat harus turun tangan gitu kan ya, untuk menyepakati bahwa ya mau nggak mau harus clear gitu. Supaya apa? Supaya ini untuk memudahkan, karena kuncinya lagi-lagi ini bukan kepentingan siapa gitu, itu kepentingan masyarakat. Bukan untuk gaya-gayaan saya menduduki tempat yang ini gitu, ini nggak boleh segala macam karena nggak ada sejarah, nggak ada, bukan itu. Tapi bagaimana kantor-kantor dinas itu menjadi tempat yang nyaman untuk memberikan pelayanan maksimal. Nah, itu kuncinya. Siap. Kita kan sebagai masyarakat Kota Serang ingin pemerintahannya baik sehingga layanan publiknya juga maksimal. Iya dong, harus. Pertanyaan pamungkas nih Kang Ais. Pilkada tinggal menghitung bulan. Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya sekitar 6-7 bulan lagi ke November. Pendaftaran segera Agustus. Butuh modal yang tidak sedikit untuk di pilkada. Meskipun anggota DPRD Kota Serang kan nggak nyampe 50, berarti jumlah penduduknya masih sedikit. Justru karena sedikit itu biasanya kos politiknya lebih mahal. Hitung-hitungan ke sana tuh Kang Agis. Pilkada itu kita tidak tahu ada berapa paslon, 1, 2, 3, 4. Tapi paling tidak gambaran kami di pilkada yang lalu Kota Serang itu sangat mahal. Kang Agis sudah ada kalkulasi tuh. Ini gue maju pilkada Kota Serang loh. Ini nggak hanya pileg ya. Kalau pileg gue kalah ya gue yang nanggung sendiri kekalahannya. Kalau pilkada kan partai juga ikut nanggung. Kemudian juga masa depan partainya juga akan terganggu misalnya. Hitung-hitungan kalkulasi kos politik ini bagaimana Kang Agis? Ya, yang jelas memang di demokrasi ini perlu kos gitu. tidak sedikit gitu. Betul. Tapi pengalaman saya di 2019 dan di 2024 itu sebenarnya ketika kita bisa mengoptimalkan apa yang kemudian kita komunikasi ke masyarakat dengan betul-betul gitu kan, artinya apa yang ingin diprogramkan, apa yang menjadi ini kan itu bisa, walaupun memang itu masih di bawah 30% ya, memang betul-betul melihat gagasannya, melihat portofolionya dan bahkan mungkin lebih kecil lagi gitu kan. Nah, oleh karena itu memang penting juga untuk menyiapkan amunisi dan logistik untuk prosesnya, karena luar biasa gitu kan. Nah, nanti ini akan didiskusikan oleh nanti pasangan jelas, partai juga jelas gitu. Nah, ya ini kemudian kita akan share cost, ibaratnya share cost untuk bisa mencukupi semua kebutuhan pilkada begitu. Nah, dan memang kita harus mau tidak mau gitu ya, memang harus menyiapkan itu kalau pengen menang gitu kan. Tapi yang harus jadi titik poin penting bagi saya sih ya, uang bukan segala-galanya gitu kan ya. Tapi ya segala-galanya butuh uang. Iya gitu kan ya. Nah, tapi maksud saya makanya kenapa gitu kan ya, saya luncurkan adu gagasan gitu. Jangan adu uang dulu di awal gitu kan ya. Kenapa? Masyarakat Kota Serang itu supaya ada partisipatifnya gitu. Untuk bagaimana kemudian dia mendapatkan seorang pemimpin yang punya gagasan, punya rekam jejak yang jelas. Yang paling penting adalah bisa membuat kebijakan yang menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat, gitu kan ya. Nah, itu yang harus dimunculkan gitu. Walaupun nanti di ujung gitu kan ya, adu uang kayak adu jaringan dan segala macam. Nah, silakan. Nah, makanya saya mendorong untuk ini, dan lagi-lagi memang spanduk saya seperti biasa begitu. Selalu ada gagasan-gagasan yang ingin saya sampaikan. Tapi yang lain masih belum muncul. Iya. Di 2019 saya buat gitu juga, yang lain nggak muncul juga gitu. Betul. Kan. Aduh, berarti gagal lagi nih saya. 2024 juga sama spanduk, makanya spanduk saya itu dibilang katanya
Kang nggak usah ini mah orang masyarakat nggak ada. Saya yakin dan ternyata setelah beberapa ini kan karena saya punya beberapa ini juga ada banyak orang yang memilih saya karena gagasannya, harapannya dan segala macam. 2019 tuh saya tulis bahwa kita akan beri insentif guru ngaji gitu kan. Kita akan beri insentif marbot masjid ya. Sekarang beliau udah terwujud gitu. Makanya ini kunci terpilihan saya juga begitu. Karena tadi guru honorer yang ya ampun di bawah 500 ribu lah. Kecil banget lah, akhirnya kita naikkan. Ya, jadi itu yang membuat akhirnya saya juga terpilih lagi. Artinya memang ada efek tapi nggak besar. Karena efek besarnya siapa yang nanti memberikan, kalau bahasa saya sedekah yang paling gede itu di akhir. Tapi ini menjadi konsekuensi dan ini jangan sampai nanti niatnya bahwa nanti habis berapa dan harus kembali berapa. Gitu. Bagi saya ini kalau dalam bisnis ini investment saya gitu. Nah, jadi kalau kita pengen menciptakan jutaan kebaikan, berarti modalnya banyak gitu. Kayak ibaratnya bisnis nih, kita pengen dapat omset miliaran, butuh kos sekian investasinya. Nah, ibaratnya kalau di DPRD itu ya kita pengen dapat omset misalkan 10 miliar, berarti investasinya 1 miliar gitu kan. Berarti kalau wali kota kan omsetnya misalkan 100 miliar, berarti harus lebih dari itu. Nah, tapi bukan tentang itu, tapi tentang kebaikan yang akan diciptakannya. Ya dong, kita mau buat jutaan kebaikan, ya kalau misalkan ternyata harus sedekahnya banyak, ya why not gitu. Tapi kita bisa banyak bantu orang. Asik, itu poinnya berarti. Ini tentu kami masih pengen banyak menggali informasi dengan Kang Agis, tapi durasi juga terbatas. Paling terakhir lah ikut penjaringan di partai politik yang buka penjaringan di Kota Serang. Sampai saat ini saya belum begitu. Dan saya udah komunikasi apakah perlu ikut katanya. Ya sekarang fokus untuk sosialisasi aja. Fokus sosialisasi, nanti kemudian sambil mencari rekanan koalisi. Karena sekarang PKS sudah ada 6, kurang 3 kursi lagi. Jadi secara ini karena juga saya bilang kan ya penjaringan itu memang nanti ngelihatnya karena gagasannya atau apanya gitu kan. Kalau ngelihatannya bukan karena gagasannya, ngelihat penjaringan itu bukan karena sesuatu yang memang untuk perubahannya, tapi Wani Piro juga gitu kan ya. Lebih baik disimpan buat nanti. Lebih baik modalnya lagi. Siap. Meskipun kami para jurnalis selalu husnuzon aja bahwa penjaringan itu soal gaya komunikasi partai politik. Jadi saya juga setuju. Ya, karena kami menginginkan siapapun calon kepala daerahnya, terutama di Kota Serang, ya itu tadi seperti Kang Agis, dia yang ingin melakukan sedekah paling banyak untuk masyarakat Kota Serang demi kebaikan Kota Serang. Beda itu. Oke, Kang Agis hatur nuhun sudah mampir. Saya terima kasih buat Kang Saprol dan ya semoga nanti ini Bagus Podcast juga masif edukasi. Ini serius karena bagi saya itu ya kunci perubahan masyarakat itu ada di edukasi. Semakin banyak bervariatif edukasi itu bisa membuat masyarakat sadar sehingga sadar dia akhirnya berkeinginan atau untuk melakukan perubahan dan perbaikan itu. Subhanallah. Jadi kayak begini-begini harus terus diinikan. Terima kasih banyak. Siap. Salam buat apa namanya? Pemirsa Bagus Podcast. Sehat selalu. Nanti kita akan rekamnya panjang sekali, kalau terpilih kita tagih ya, Pi ya. Baik. Sobat Bagus, kita akan undang lagi para tokoh-tokoh inspirasi di Provinsi Banten, terutama para calon kepala daerah. Tidak hanya di Kota Serang, tapi di 8 kabupaten kota. Sekali lagi, hatur nuhun Kang Agis. Kami tunggu di bulan Agustus. Wartawan Bagus nanti akan ikut mengawal Kang Agis dengan siapa mendaftar ke KPU Kota Serang. Mudah-mudahan perjuangannya berkah dan untuk kebaikan Kota Serang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.